Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Belum lama ini, Soleh menjadi seorang YouTuber dan berfokus pada 3 kategori dalam mengembangkan kontennya, yaitu konten keseharian, konten kuliner, dan konten traveling. Soleh akan mengunggah satu video keseharian setiap 3 hari sekali, satu video kuliner setiap hari sekali, dan satu video traveling setiap 15 hari sekali di YouTube channelnya. Diketahui frekuensi unggah setiap jenis video berbeda dan tidak ada jenis video yang diunggah setiap hari. Dia menetapkan durasi yang tetap pada setiap jenis video yang dia unggah, yaitu 15 menit untuk video keseharian, 30 menit untuk video kuliner, dan 35 menit untuk video traveling. Pada tanggal 5 Februari 2022, dia mengunggah 3 video di hari yang sama untuk kedua kalinya. Diketahui juga Soleh akan mengunggah 3 video di hari yang sama untuk kelima kalinya pada 45 hari setelah 5 Februari 2022. Berapakah banyaknya dari 4 nilai di bawah ini yang memenuhi sebagai nilai P? Ditanyanya nilai-nilai yang memenuhi sebagai nilai P nih teman-teman. Di mana kalau kita lihat penjelasannya di atas, P ini adalah frekuensi unggah untuk yang video kuliner. Ya, kita coba olah informasinya step by step. Kita mulainya dari sini ya. Dari yang tanggal 5 Februari 2022, dia mengunggah 3 video di hari yang sama untuk kedua kalinya. Nah, kita coba tandai dulu aja di sini. Berarti bersamaan atau berbarengan kita tulis bareng. Untuk yang kedua kalinya ini adalah di 5 Februari 2022. Selanjutnya diketahui lagi akan mengunggah 3 video di hari yang sama lagi untuk kelima kalinya 45 hari setelah 5 Februari tadi. Gitu, ini kita jabarkan aja bareng kedua, terus di sini ada bareng ketiga, ya bareng ini adalah diunggah bareng gitu. Terus ini ada bareng keempat, terakhir di sini ada bareng kelima. Nah, katanya kan akan diunggah bareng lagi untuk kelima kalinya 45 hari setelah 5 Februari ini. Kita tahu kalau misalkan ini frekuensinya berbeda-beda, berarti frekuensi mereka unggah berbarengan itu bakalan tetap nih. Dari bareng kedua ke bareng ketiga, misalkan ini dalam N hari, berarti bareng ketiga ke bareng keempat bakalan N juga. Bareng keempat ke bareng kelima bakalan N juga ya teman-teman. Katanya dari 5 Februari ke bareng kelima ini udah diketahui nih. Ya, ini tuh 45 hari. Gitu, berarti kita punya persamaan di sini. Ya, N ditambah N sama dengan 45. Atau bisa kita tuliskan bahwa si 3N ini sama dengan 45. Kalau 3N-nya 45, berarti N sama dengan 45 bagi 3 sama dengan 15. Berarti ketiga video tersebut akan diunggah bersamaan setiap 15 hari sekali gitu ya. Selanjutnya kita cari P ya. Kan di sini kita mau menentukan nilai-nilai yang memenuhi sebagai P. 15 ini harus merupakan KPK dari frekuensi setiap videonya, frekuensi unggah setiap videonya. Berarti N yang udah kita tahu 15 ini harus merupakan KPK dari 3, P, dan juga 15. Gitu ya. Dari 3, P, dan juga 15. Kalau kita mau menentukan KPK kan langkah pertama kita cari faktorisasi primanya dulu ya. Faktorisasi prima dari 3 ya sama dengan 3 ya, udah prima. Faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5 gitu. Ini kita belum tahu untuk faktorisasi prima dari P-nya.
ya, kalau mau menentukan KPK dari faktor-faktor prima yang udah ada, kita kalikan semua faktor primanya. Kalau ada yang sama, pilih yang pangkatnya tertinggi gitu. Ini udah ada 3 dan 5 faktor yang udah kita ketahui. Berarti pasti digunakan nih 3 dan 5 faktornya. Tapi kalau misalkan di P ini ada 3 kuadrat, yang dipilih yang 3 kuadrat gitu ya. Pokoknya pilih salah satu yang pangkat tertingginya. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, KPK-nya itu adalah 15. Kalau 3 kita kalikan ke 5, ini aja udah 15. Ya, berarti P ini adalah suatu nilai yang tidak merubah KPK-nya yang 3 kali 5 alias 15 ini. Gitu, berarti akan ada beberapa kemungkinan P ini bisa 1. Kalau P1 kan ya udah tetap aja KPK-nya 3 kali 5 ya. Kalau P-nya sama dengan 3 juga, berarti KPK-nya ya tetap 3 kali 5, karena dari faktor yang 3 ini kita pilih salah satu aja. Bisa juga 5, ya, di sini bisa juga 3 dikali 5. Ada 4 kemungkinan ya, teman-teman. Tapi ada beberapa syarat yang berlaku. Katanya diketahui, di sini frekuensi unggah setiap jenis video berbeda. Kalau berbeda berarti nggak boleh sama dengan 3 dan 15. Kita eliminasi yang samanya. Ya, 3 nggak boleh, 3 kali 5 alias 15 juga nggak boleh. Terus diketahui lagi tidak ada jenis video yang diunggah setiap hari. Berarti 1 juga nggak boleh. Karena kalau setiap 1 hari sekali, artinya setiap hari ya. Nah, P ini udah pasti nilainya adalah 5. Jadi kalau ditanya, banyaknya dari 4 nilai di bawah ini yang memenuhi sebagai P hanya 5. Ada 1 nilai yang memenuhi. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Sebelumnya teman-teman boleh baca dulu soalnya secara keseluruhan. Di-pause dulu videonya supaya minimal tahu konteksnya seperti apa. Kalau udah tahu konteksnya seperti apa, kita baca dulu aja yang ditanyakannya. Ada seorang pegawai yang sedang membuat satu pakaian muslimah dan sudah melakukan pengerjaannya selama 33 menit tanpa ada jeda antara setiap proses. Berapa banyak nilai di bawah ini yang mungkin sebagai jumlah proses yang sudah terselesaikan? Jadi ini kan tentang proses pengerjaan satu pakaian ya teman-teman. Kita coba baca dulu aja informasi yang berkaitan. Comfortable Project adalah suatu perusahaan konveksi yang khusus memproduksi pakaian muslimah. Proses produksi satu pakaian dipecah menjadi 6 proses turunan, yaitu memotong pola, mengobras, menyetrika kain, menjahit, memasang hiasan rajut, dan menempel payet. Berlaku beberapa syarat sebagai berikut, ya, memasang payet. Memotong pola adalah proses pertama yang harus dilakukan. Proses memasang payet bisa dilakukan jika hiasan rajut sudah terpasang. Proses menjahit bisa dilakukan jika kain sudah disetrika dan diobras. Nah, dari 3 syarat ini bisa kita petakan sebagai berikut ya, teman-teman. Untuk yang memotong pola, pokoknya harus pertama. Ya udah, kita taruh di proses yang pertama. Memasang payet bisa dilakukan jika hiasan rajut sudah terpasang. Berarti harus memasang hiasan rajut dulu baru bisa memasang payet ya. Proses menjahit bisa dilakukan jika kain sudah disetrika dan diobras. Berarti sebelum menjahit harus ada proses mengobras dan menyetrika. Kan nggak ada aturan khusus ya, harus ngobras dulu atau nyetrika dulu. Pokoknya intinya kedua proses ini harus dilakukan sebelum menjahit gitu. Sekarang kita baca lagi informasi selanjutnya. Setiap pekerja telah melalui pelatihan tertentu agar mereka memiliki kecepatan kerja yang seragam. Pembuatan setiap pakaian akan melalui semua prosesnya satu persatu dengan berpatokan pada syarat yang berlaku. Setiap pekerja akan bekerja masing-masing dari awal hingga akhir proses untuk memproduksi pakaian. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan satu pakaian muslimah dalam proses memotong pola sampai dengan memasang hiasan rajut dan memasang payet ya, berturut-turut 15 menit, 8 menit, sampai dengan 6 menit. Ini waktu-waktunya udah kita petakan juga ya, masing-masing. 15 menit untuk motong pola, 8 menit mengobras, 5 menit menyetrika, 23 menit menjahit,
6 menit memasang hiasan rajut, 6 menit memasang payet. Sekarang katanya ada seorang pegawai yang sudah 33 menit bekerja nih untuk membuat satu pakaian. Berapa banyaknya proses yang udah terselesaikan gitu kan? Ya udah, kita coba list aja kemungkinannya satu persatu. Mulai dari kemungkinan yang pertama dulu nih. Dalam waktu 33 menit, udah pasti memotong pola selesai ya, karena yang pertama harus memotong pola dan 5 menit. Kita anggap aja ini sebagai proses A, B, C ya, E, dan F gitu. Berarti kemungkinan pertama, A-nya udah pasti selesai, waktunya 15 menit ya. Selanjutnya, kalau udah dari A, mungkin aja ke B, ke C, atau ke E ya. Kita pilih yang ke B dulu. Kalau ke B dulu, berarti B 8 menit ya. Seudah B, teman-teman, nggak boleh ke D dong. Kalau nggak ke C, ya E gitu ya. Bisa C, ya bisa E. Kalaupun dia ke E, nggak ada aturan yang disalahi kan. Ya udah, kita misalkan yang ke C dulu deh. Ya, ke proses C ini waktunya 5 menit. Coba jumlahkan dulu waktunya. Udah berapa? 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 5. Ya, 23 ditambah 5 berarti 28. Nah, karena 33 menit dikurangi 28 berarti kan sisa 5 menit lagi nih. Nggak ada kan proses lainnya yang kurang dari 5 menit. Ini 6 menit, 6 menit, apalagi kalau menjahit ya udah pasti nggak selesai gitu ya. Berarti ini kemungkinan pertama. Yang terselesaikan adalah 3 proses ya. 3 proses selesai. Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua. A-nya udah pasti ya, selesai. 15 menit. Terus sekarang kita coba kalau dari B ke E gitu. B 8 menit, terus E-nya 6 menit. Nah, ini kita totalkan dulu aja nih waktu-waktunya ya. 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 6, 29. 29 berarti kalau 33 menit, sisanya 4 menit. Ya udah, nggak akan ada proses lain yang selesai ya. Di sini juga tetap selesainya 3 proses. Sekarang kita coba kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, kalau dari A, ya teman-teman, ini tuh langsung ke C. Ya, nggak B dulu gitu. Misalkan A di sini 15 menit. Ya, sekarang langsung C 5 menit. Ya, terus dari C ke E dong. Ya, bisa ke B, bisa ke E. Tapi kan kita tadi udah ya, yang A, B, C udah. Sekarang A, C, E. Saat ke E, berarti di E 6 menit. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. 15 menit ditambah 5 menit, ini kan jadi 20 menit. Ditambah 6, jadi 26 menit. Kalau 33 menit, berarti masih ada sisanya nih. Ternyata masih ada sisanya berapa? 7 menit. Nah, 7 menit itu bisa digunakan untuk memasang payet ya. Lanjut ke F. Gitu, cuma satu kemungkinannya. Karena kalau mengobras ya udah pasti nggak cukup. Kan 8 menit ya, nggak selesai. Gitu, berarti ini memasang payet 6 menit. Jadi ada 4 proses selesai. Udah ya, kita udah menjabarkan semua kemungkinannya. Berarti kalau ditanya berapa banyak nilai di bawah ini yang mungkin sebagai jumlah proses selesai, bisa 3, bisa 4 ya. 2 salah, 3 benar, 4 benar, 5 salah. Jadi ada 2 nilai yang mungkin sebagai jumlah proses yang terselesaikan. Jawabannya ada di opsi yang C ya. Dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 siswa. Peluang memiliki 1 atau 2 siswa laki-laki sebagai pengurus inti dari kelas. Nah, di sini ada kata-kata peluang. Jadi kita perlu tahu dari rumus peluang sendiri adalah NA dibagi dengan NS. Nah, NA sendiri itu adalah banyaknya kejadian A.
dan NS adalah seluruh kejadian yang terjadi. Nah, itu untuk peluang. Nah, di sini ada kata-kata nih, dipilih. Dipilih itu biasanya kita pengambilan secara acak dari total siswa di kelasnya. Di sini akan dipilih 5. Jadi biasanya kita pakai rumus kombinasi. Di sini ada R, di sini ada N. Nah, kita bisa pakai N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R kita faktorialkan. Nah, ini untuk rumus dari kombinasi dan peluang. Di sini kita perlu tahu juga total jumlah siswa keseluruhan adalah 12 ditambah 16. Itu ada 28. Nah, di sini ada kondisi ketika kita memilih 1 atau 2 siswa laki-laki. Nah, kita sebelum masuk rumus kita punya gini dulu. Jadi ketika kita memilih 1 siswa, berarti kita masukkan di sini ada 1 siswa nih, ya kan? Dari 12 laki-laki yang ada. Sini adalah kombinasi 12 1. Kemudian kalau siswanya udah diambil 1, berarti perempuannya ada 4. Jadi kita buat di sini kombinasi 4. Total siswa perempuannya ada 16. Ini kondisi yang pertama. Terus untuk kondisi yang kedua, ketika kita memilih 2 siswa laki-laki. Di sini 2, di sini ada 12. Dikali dengan kombinasi dari kalau sudah diambil 2 siswa laki-laki, berarti di sini ada 3 siswa perempuan. Di sini ada 16. Nah, ini adalah N. Kemudian untuk NS-nya kita bisa dapat dari total jumlah siswa ada 28. Di sini kita tulis 28. Total pengambilannya adalah 5 keseluruhannya. Jadi ini adalah NS-nya. Nah, kita sudah tahu NA dan NS-nya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus dari peluangnya. Jadi rumus dari peluangnya bisa kita tulis P sama dengan C112 dikali dengan C4 sini 16 dijumlahkan dengan C212 dikali dengan 316. Nah, dibagi dengan NS ya, NS-nya adalah 28C5. Nah, dari sini kemudian kita masukkan nih ke rumus dari kombinasinya. Rumus dari kombinasinya kita masukkan satu-satu. Yang pertama ini kita ambil yang 12C1 dulu. Berarti kita buat dia N faktorial, berarti di sini 12 faktorial dibagi dengan R-nya adalah 1 faktorial dikali 12 dikurangi 1 kita faktorial. Kemudian dikalikan dengan sini kan 16. Jadi 16 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kita kurangi 16 kurangi 4 difaktorialkan, kemudian ini dijumlah dengan di sini ada 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 12 dikurangi 2. Kita faktorialkan dan yang terakhir ada 16C3. Ini 16 faktorial, di sini ada 3 faktorial, di sini ada 16
dikurangi 3 faktorial dibagi dengan ns-nya. Ns-nya tadi ada 28 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Di sini ada 28 dikurangi 5 kita faktorialkan. Nah, karena faktorial itu adalah perkalian mundur, jadi kita fokus di sini. 12 dikurangi 1 itu adalah 11. Jadi perkalian mundur yang atas itu adalah 12 sampai 11. Ini kita faktorialkan dibagi dengan 1 kan 1 dikali 11 faktorial. Kenapa kita fokus di pengurangan dulu? Nanti kita bisa tahu nih batasnya yang bisa dicoret yang mana. Contohnya nih, ini kan tadi 12 kurangi 1 11. Nah, ini 11-nya kita bisa coret langsung. Jadi sisanya nanti yang depannya aja gitu. Nah, untuk yang 16 kurangi 4 itu kan 12, ya kan? Jadi kita perkalian mundur nih dari 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12. Di sini baru ada faktorialnya. Dibagi dengan 4 faktorial mundur. 4, 3, 2, 1 dikali 12 faktorial. Kemudian dijumlahkan dengan 12 faktorial. 12 dikurangi 2, 10. Berarti di sini ada 12 dikali 11 kali 10 faktorial. Dikali 10 faktorial, kemudian dibagi dengan 2 faktorial itu kan 2 dikali 1 dikali 10 faktorial. Nah, di sini kemudian yang 16 faktorial kita buat di sini, sini ada perkaliannya. Jadi 16 dikurangi 3 itu dia 13. Jadi kita buat sampai 13, 16, 15, 14. Di sini ada 13. Kita faktorialkan dibagi dengan 3 faktorial. 3, 2, 1 dikali 13 faktorial. Kemudian ini kita bagi dengan 28 dikurangi 5, 23. Jadi 28, 27, 26, 25, 24, 23. Kita faktorialin dibagi 5 faktorial, berarti 5, 4, 3, 2, 1 kali 23 faktorial. Nah, dari sini kita bisa tinggal coret aja. Ini yang 12 faktorial kita coret, 12, 10 faktorial kita coret, 13 faktorial kita coret, 23 faktorial kita coret. Untuk yang 12 bagi 1 udah 12. Jadi kita tinggal yang 16 faktorial. Nah, untuk 16 faktorial kita bisa coret ini 4 dengan 16. 16 bagi 4 itu kan 4. Sini bisa tulis 4. Kemudian 15 bagi 3 itu 5, ini 1, ini kita bisa tulis 5. Kemudian 2 kita bisa dengan 7. 14 bagi 2 itu 7, ini 1. 13 sudah tidak ada lagi. Kemudian kita pindah yang 12 bagi 2, 6 ya. Ini 1, ini jadi 6. 11 tidak bisa, kemudian kita alih ke sini. Jadi 15 ini bisa dengan 3, ini hasilnya adalah 5. Kemudian 14 kita bisa dengan 2 ya, jadinya 7. Di sini 1.
Kemudian yang atas sudah habis, kita ganti yang bawah. Ini 5, 25 ini jadi 5. Kemudian 24 kita bagi 4 itu 6 ya. Ini 4, ini habis. 24 bagi 6 bagi 4 itu 6. Kemudian kita coret lagi 3, ini kita bisa coret dengan 27. Ini jadinya 9. Kemudian 2 kita bisa coret, ini 1 jadi 13. Nah, jadi kita tinggal tulis sisanya aja yang bertanda biru. Jadi sama dengan di sini ada 12 dikali dengan 4 dikali dengan ini 4 dikali dengan 5 dikali 7 dikali 13, kemudian dijumlahkan dengan 6. Di sini ada 11, kemudian ada 16, kemudian ada 5, habis 5 ini ada 7. Dibagi dengan sisanya ada 28, dikali 9, kali 13, dikali 5, dikali 6. Udah, kemudian kita bisa coret lagi 6. 6 ini kita bisa coret ini 1, ini 1, ini ada 2. Jadi di sini kan ada penjumlahan. Kalau mau kita coret itu kedua sisi, sebelah kiri juga kita coret, sebelah kanan juga kita coret. Jadi cari yang dua-duanya ini bisa habis dibagi gitu. Contohnya nih 5. Kita bisa coret dengan ini, 5 ini, dan ini. Ini akan habis. Kemudian untuk 28. 28 itu kita bisa bagi dengan 7, di sini 4. Ini, di sini ada 7, ini 1, di sini ada lagi 7, ini 1. Kemudian untuk 4 itu kita bisa sederhanakan lagi. Di sini jadi 1, ini 2, 4 bagi 2, ini 2, kemudian ini jadi 8. Kita bisa coret lagi, ini jadi 1, 1, ini jadi 4. Nah, dari sini kita ada yang bisa dicoret lagi. Nah, ini kan ada 13 nih. Sebelah kiri juga ada 13, tapi sebelah kanan kan nggak ada 13. Jadi, kita nggak bisa coret ya. Jadi, kita tinggal ambil sisanya. Sisanya ada di bawah ini ada 2, kemudian di sini ada 13, ditambah dengan 11, di sini ada 4, dibagi dengan, di sini ada 9 sama 13. Nah, ini 2 kali 13 adalah 26, ditambah dengan 11 kali 4 adalah 44, dibagi dengan 9 kali 13 itu adalah 117. Nah, untuk 26 tambah 44 itu 70, dibagi dengan 117. Jadi, ini adalah peluangnya. Nah, jawaban yang tepat adalah 70
per 117 peluangnya. Jadi jawabannya yang C.